Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita akan membahas sedikit banyak masalah boleh atau tidak bolehnya memaksa anak untuk menikah dengan pilihan orang tua. Inilah pembahasan yang kita bahas hari ini. Yang pertama dulu, wanita itu dibagi kepada dua. Gadis, yang kedua janda. Pembahasan yang pertama, gadis. Gadis ini hukumnya boleh bagi orang tua untuk menjodohkan atau menikahkan anaknya tersebut walaupun dengan cara paksa. Hukumnya boleh. Boleh, bukan wajib. Boleh memaksa anaknya, anak perempuannya untuk menikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Boleh. Tapi dengan syarat. Tidak asal-asal menjodohkan dengan laki-laki yang bejat. Laki-laki yang jahat. Laki-laki yang kurang ajar. Menjodohkan dengan laki-laki yang baik, yang beragama, yang sekupu, yang dianjurkan lagi, yang sekupu, yang selevel, yang sejalan, kira-kira mudah diatur, mudah dipahami ketika berkeluarga nanti. Jangan yang sini tertahan batin, yang satu pemarah. Ataupun pekerjaannya begitu juga. Jangan dijodohkan dengan misalnya pemancing, walaupun pemancing itu halal. Tapi kalau tidak selevel ataupun tidak sekupu, tidak sejalan, sehati, susah untuk mengatur rumah tangga. Si anak perempuan ini kadang dia tidak suka dengan suami pemancing. Ataupun memang dia kesukaannya, hobinya lain. Ataupun kegiatan sehari-harinya. Kegiatan sehari-harinya biasanya apa? Itu harus disesuaikan. Walaupun ketika berumah tangga nanti bisa diatur, bisa disetel kembali, tapi susah, lama prosesnya itu, karena saling tidak memahami, saling tidak kecocokan. Untuk mencocokkan itu butuh waktu sangat lama. Bila mereka menikah tidak sekupu, tidak selevel. Contoh yang lain lagi. Anaknya orang miskin. Dipaksa menikah dengan anak orang kaya. Dipaksa. Beda dengan suka sendiri. Ini dipaksa, ceritanya paksa, boleh hukumnya paksa bagi orang tua. Boleh paksa menikah dengan laki-laki yang kaya. Boleh. Tapi lihat dulu, mereka kan tidak sekupu ini. Kalau tidak sekupu seperti ini, orang tuanya tidak berhak ikut campur. Kalau perlu, jangan. Kalau bisa, jangan. Karena tidak sepupu. Tapi kalau memang orang tua ini pintar agamanya,
bijaksana dalam mengambil keputusan, sungguh ada cara. Cari tahu dulu. Mungkin tidak semua orang kaya yang menganiaya anak orang miskin. Kalau memang orang kaya itu benar-benar suka kepada anak kita, ya sah-sah saja, silahkan. Tapi setelannya payah itu. Nikahnya ya sah. Cuman dalam hidup rumah tangga nanti agak susah. Biasanya begitu. Nah, tapi kalau orang kaya itu, laki-laki yang kaya itu memang betul-betul baik, bijaksana juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat menantu yang kaya, lagi beragama, dan berakhlak yang baik. Alhamdulillah. Malah itu yang dicari. Kan begitu. Ini masalahnya bila tidak sekupu itu, bila tidak selevel itu, bahayanya di pertengahan jalan ada saja si suami keinginannya ini, si istri keinginannya itu, tidak pernah cocok. Ketika saling mencocokkan itu tidak pernah bersatu. Salinglah menyimpan perasaan sakit hati, salinglah menyimpan perasaan dendam, sehingga ujung-ujungnya tidak bisa kita katakan. Bisa jadi perceraian, bisa jadi penganiayaan. Na'udzubillah. Jadi jangan coba-coba orang tua ini memaksa anaknya bila menikahkan anaknya ini kepada laki-laki yang tidak sekupu baginya. Yang boleh menikahkan, yang boleh memaksa menikah anaknya itu dengan yang sekupu baru dibolehkan. Nah, pentingnya sekupu ini. Bahkan sunat kita mencari pasangan yang sekupu itu sunat. Setelannya mudah, mengaturnya mudah. Misalnya sama-sama anak pesantren menikah, sama-sama suka agama, sama-sama tahajud malam, sama-sama mengaji, sama-sama suaranya lemah lembut. Kan mudah. Itu namanya sekupu. Ada juga lain yang sekupu bagaimana? Satu pekerjaan, sama-sama pegawai, sama-sama satu kantor, searus, naik mobil bersama, pulang bersama, pergi bersama. Mudah. Kan itu dianjurkan dalam agama, supaya hubungan mereka langgeng, supaya hubungan mereka selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Nah, jadi jangan coba-coba si orang tua ini memaksa anaknya menikahkan dengan laki-laki yang tidak sekupu. Boleh memaksa, tapi harus yang sekupu. Begitu hukumnya. Nah, itu yang gadis. Kemudian yang kedua, janda. Anaknya yang janda ini, anak perempuan janda. Baru aja bercerai ini. Apakah boleh memaksa? Apakah orang tua ini boleh juga memaksa anaknya ini untuk menikahkan dengan laki-laki yang pilihan orang tua? Tidak. Tidak. Beda. Kalau gadis jadi boleh. Kalau janda tidak boleh memaksa. Itu pilihannya sendiri. Murni 100%. Tidak boleh paksa sedikit pun. Itu kelebihan janda. Kelebihannya sekarang, dulu kekurangan, salah pilih. Entah kenapa, nggak tahu, mungkin tidak jodoh.
Jodohnya mungkin sebulan atau 2 bulan atau setahun. Nah, itu tergantung. Nah, ini yang masalahnya bila dia sudah janda. Ada pilihan orang tua. Mungkin orang tuanya ingin anaknya bahagia dengan laki-laki. Jangan sampai anaknya ini kecewa yang kedua kali. Oh, itu tidak bisa. Orang tuanya itu hanya bisa menerima ketika si perempuan ini mau menerima si laki-laki pilihannya sendiri. Siap menerima. Orang tuanya ini siap menerima. Tidak boleh asal memilih pilihannya orang tua. Tidak boleh. Kecuali memang ada lebih-lebih kurangnya si anak janda ini maunya pilihan orang tuanya, boleh, itu boleh. Itu lain lagi ceritanya, sudah ikhlas dia, sudah memberi wewenang kepada orang tuanya. Mungkin si anak ini bisa jadi dulu pilihannya sendiri yang salah. Kan ada kejadiannya itu. Pilihan orang tua tidak mau, maunya pilihan dia sendiri, sehingga putus di tengah jalan, bercerai. Terjadilah kekecewaan, penyesalan. Kalau seandainya dulu aku mau sama pilihan orang tua, sungguh mungkin aku hidup bahagia. Nah, penyesalan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Kalau ada janda seperti itu, anaknya, nah itu boleh-boleh saja. Ya sudah menyesali dulu kan, menyerahkan sekarang pada orang tua. Wahai orang tuaku, aku memang salah memilih, tidak mendengar kata-katamu, wahai orang tua. Sekarang aku serahkan pilihan laki-laki yang terbaik itu, suamiku yang terbaik di masa akan datang, aku serahkan kepadamu, wahai orang tua. Carilah, aku izinkan padamu untuk mencari calon suami untukku. Nah, itu sah-sah saja. Nah, itu baru boleh hukumnya memaksa. Bila nanti ketika orang tuanya sudah lelah, capek-capek mencari, sudah dapat, begitu dapat, sudah ini si anak ini tak keras kepala lagi, nggak mau. Ini baru boleh memaksa lagi nih. Dulu kamu suruh sama aku, sekarang kamu bilang tidak mau, maunya apa? Nah, kan begitu, panjang lagi ceritanya. Nah, intinya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, intinya bila kejadian-kejadian seperti ini hukumnya sudah ada, tinggal kita mengamalkan saja apa yang sulit bagi kita. Hukum Allah sudah ada, tinggal jalani. Apa yang membuat kita resah, gelisah, tidak ada gunanya. Kalau kita jalani hukum Allah, kalau seandainya itu gagal, itu bukan berarti kecewaan, bukan berarti itu adalah azab, tapi cobaan. Ingat saja, mudah saja ketika kita susah, sedangkan kita menjalani perintah Allah sesuai dengan syariat, lalu ada cobaan, itu kita sanggup menanggungnya dan kita tahu itu cobaan. Dan kita tahu itu akan terlewatkan. Tapi kalau kita tidak mengamalkan perintah Allah, ketika datang musibah, ketika datang bukan cobaan bagi dia, tapi azab. Datang rintangan-rintangan yang besar pada dia, ya sungguh resiko ditanggung sendiri. Susah untuk berpikir selanjutnya, susah untuk hidup selanjutnya, susah untuk mencari rezeki selanjutnya. Itu dikarenakan kita itu tidak bersyukur. Awal-awalnya tidak bersyukur, awal-awalnya dulu kita tidak bersyukur, lalu kita menjadi pembuat maksiat kepada Allah, sehingga terjadilah manusia
yang merugi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.